Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, di pandemi ini semoga kita bisa menjaga kesehatan kita dan selalu menerapkan protokol kesehatan yang ada. Nah, di video sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana itu reaksi eksoterm, endoterm, kemudian ada konsep delta H dan sebagainya. Nah, apa sih yang akan kita pelajari kali ini? Nah, kali ini kita akan belajar tentang perubahan entalpi. Nah, perubahan apa yang dibahas di sini? Nah, perubahan entalpi di sini itu berdasarkan data kalorimetri serta entalpi pembentukan. Nah, oke, next. Nah, apa sih yang akan dicapai? Nah, dari ini kita akan memahami kalau reaksi dengan prinsip kalorimeter sederhana, kemudian mampu memahami kalor pembentukan dan entalpi pembentukan standar, kemudian mampu menentukan perubahan entalpi berdasarkan data kalorimetri, serta mampu menentukan perubahan entalpi berdasarkan data entalpi pembentukan standar. Nah, nah, ada yang tahu apa itu kalor reaksi? Ya, kalor reaksi di sini merupakan kalor yang digunakan atau yang terjadi dalam suatu reaksi. Misalnya kalian mencampurkan HCl dan NaOH, nah, di situ terjadi panas. Nah, panas itulah yang dinamakan kalor yang bereaksi dalam campuran tersebut. Nah, kemudian hubungan dengan perubahan entalpi pembentukan standar, ada yang masih ingat? Ya, betul sekali ya. Jadi pembentukan entalpi standar ini atau perubahan entalpi pembentukan standar ini merupakan pembentukan satu mol suatu senyawa dari penyusun-penyusunnya. Nah, sudah kita pelajari di video sebelumnya ya. Nah, oke, langsung saja. Nah, kali ini kita belajar kalorimeter. Nah, kalorimeter ini anak-anak ya, jadi alat ini digunakan untuk menentukan perubahan kalor yang terjadi dalam suatu reaksi. Bisa juga digunakan untuk penentuan perubahan entalpi yang akan kita pelajari kali ini. Nah, ini adalah gambar sederhananya ya, kalorimeter sederhana. Nah, dicontohkan ini dimisalkan ada larutan bersuhu 30 derajat Celcius dan larutan kedua bersuhu 30 derajat Celcius. Ketika dicampurkan, awalnya dia bersuhu 30 derajat. Namun lama-kelamaan suhu larutan naik menjadi 34 derajat Celcius. Dan juga otomatis bila aslinya kalorimeter itu ketika dirasakan suhunya juga akan naik. Jadi baik itu larutannya maupun kalorimeternya suhunya sama-sama akan naik. Nah, bagaimana sih perubahan entalpi yang dihubungkan dengan prinsip kalorimeter sederhana ini? Oke, nanti akan dipelajari. Oke. Nah, sekarang ini ada perubahan entalpi. Nah, apa sih itu perubahan entalpi? Ya, perubahan entalpi di sini adalah perubahan kalor yang terjadi pada tekanan tetap. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jadi prinsip entalpi ada yaitu ada dua kunci yaitu perubahan kalor dan tekanannya tetap. Nah, kemudian tadi kita sudah membahas tentang perubahan entalpi pembentukan standar. Nah, jadi kan atau delta HF ini merupakan pembentukan satu mol senyawa dari penyusun-penyusunnya. Nah, bagaimana sih delta H-nya itu? Nah, di sini kita coba analogikan ya, anak. Nah, jadi misalkan saja ini A ya, si A membuat dawet. Dalam ini pembuatan es dawet ya. Si A membuat dawet. Kemudian si B membuat es puter dan gula cairnya. Sedangkan si C, dia langsung membuat es dawetnya. Nah, jika kalian logika ya, anak-anak, si A ketika membuat dawet, dia ya butuh energi tidak seberapa lah, hanya
memarut kelapa kemudian memerasnya dan dihasilkan apa namanya santan juga. Dan ketika membuat dawet ini ya dia hanya menambahkan tepung dan pewarna. Nah, itu energinya tidak seberapa. Kemudian yang membuat es puter dan gula cair. Nah, tinggal ya energinya agar lebih besar ya daripada yang membuat dawet tadi si A. Nah, kemudian si C ini ketika langsung membuat dawet, otomatis kita berpikir dari dia membuat santan, dia membuat es puter, dia membuat gula cairnya, dia membuat dawetnya. Jadi energinya dia mengeluarkan energi yang berlebih atau kita bisa logika sebuah apa ya keringatnya itu keringat yang dihasilkan itu lebih banyak. Jadi kita logika keringat itu adalah sebagai kalor ya, kalor yang dikeluarkan. Nah, dari sini kita bisa tuliskan energi A dia ya kecil ya, dan energi B dia masih tergolong kecil, menjadi energi C. C ini ya terlampau besar. Jadi ketika energi C ini dibandingkan atau diselisihkan dengan energi B plus energi A pasti otomatis ada selisih atau ada nilai, ada angka yang tertera di situ. Nah, itulah yang kita bisa analogikan selisih angkanya itu dinamakan dengan perubahan entalpi. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi konsepnya seperti itu, kita berpikir seperti itu untuk memudahkan kita ya belajar ya. Oke. Nah, oke, untuk selanjutnya saya akan menunjukkan ada salah satu contoh LKS yang disediakan di sini. Sebentar, saya akan buka dulu. Oke. Nah, ini salah satu latihan ya buat kita. Bentar, masih proses membuka. Nah, oke, sambil menunggu. Nah, ini dia. Oke, nah di sini ada salah satu lembar kegiatan yang nantinya bisa melatih kita untuk memahami lagi bagaimana perubahan entalpi yang bisa kita tentukan dari data kalorimetri dan juga entalpi pembentukan standar. Seperti itu ya. Nah, di sini tujuan pembelajaran tadi sudah disampaikan. Kemudian, nah ini ada petunjuknya, petunjuk pengerjaan lembar kerja ini menggunakan aplikasi Google Doc untuk bisa mengeditnya, jadi atau bisa lewat browser juga. Kemudian di kegiatan 1 diisi bagian rumpang dengan jawaban yang tepat. Di kegiatan 2 diisi dengan kolom dengan jawaban yang tepat. Nah, di sini dikerjakan secara berkelompok. Jadi lembar kerja ini bisa digunakan sebagai latihan secara berkelompok ya. Nah, di sini di kegiatan 1 ini ada salah satu latihan ya. Di sini digambarkan ada larutan NaOH dan HCl masing-masing 50 mili dan molnya masing-masing 0,05 mol. Nah, kemudian ada kalori jenis larutan 4,18 Joule. Kemudian suhunya itu 36,5 Joule. Massa jenisnya larutan 1 gram per mililiter. Nah, di sini suruh mengisi dengan adanya tuntunan penjelasan ya. Jadi di sini misal larutan NaOH dan HCl dicampur ke kalorimeter sehingga massa total. Nah, di sini ada massa total
Massa NaOH dan massa HCl dengan menggunakan rumus ini bisa ditentukan massanya. Lalu larutan menyerap kalor, suhu naik atau delta T. Nah, di sini diperhatikan dari gambar suhunya naik berapa, kemudian kalorimeter dianggap tidak menyerap kalor. Jadi yang menyerap kalor hanya larutannya ya, jadi suhu larutan yang naik. Nah, karena larutan suhunya naik, maka yang dianggap sebagai lingkungan adalah, jadi lingkungan itu yang merasakan panas ya. Jadi sistem melepas kalor ke lingkungan dan lingkungan itu yang terasa panas, mana itu lingkungannya. Isi. Kemudian karena kalor jenis larutan adalah energi yang membuat suhu 1 gram larutan sebesar 1 derajat Celcius. Nah, maka besar kalor yang dihasilkan. Nah, di sini ada sudah diberikan dengan kalor reaksi, yaitu kalor yang direaksikan. Tadi M totalnya berapa, massa total dikali kalor jenisnya. Sudah ada di gambar. Kemudian delta T-nya berapa, dihitung ya, dikalikan semua. Itu adalah kilojoule nantinya, Q reaksi. Nah, ketika NaOH dan HCl dicampur, maka mol yang bereaksi adalah berapa mol yang bereaksi. Jadi diingat kembali rumus ke stoikiometri. Nah, kemudian di sini ada perubahan entalpi, yaitu perubahan kalor per mol. Jadi tadi sudah ada kalor reaksi, molnya berapa, tinggal di sini dihitung delta H-nya Q reaksi per mol. Jadi itu adalah perubahan entalpinya. Jadi data-data ini merupakan data kalorimetri. Nah, di kegiatan 2 ini perubahan entalpi berdasarkan data entalpi bentukan atau delta HF ya. Di sini ada jadi disediakan HFCO2, delta HF H2O, HF C24. Nah, berapakah perubahan entalpi untuk reaksi ini? Nah, dari sini kita bisa isi, sudah ada petunjuk ya, saya beri petunjuk. Misalkan di bagian merah itu ada senyawa apa aja. Nah, koefisiennya di reaksi berapa saja. Kemudian delta HF per senyawa yang bagian merah itu apa saja dilihat dari data sini, diketahui ini. Nah, kalau tidak ada, tidak usah diisi ya. Kemudian koefisien ini dikalikan delta HF masing-masing. Berapa? Dijumlah, ditaruh sini juga. Nah, kemudian biru, di bagian biru itu senyawa apa aja, koefisiennya berapa saja, kemudian delta F-nya ada tidak di data sini. Nah, kemudian dikalikan koefisien kali delta HF semuanya, kemudian ditaruh di jumlah ya. Nah, untuk delta H-nya atau perubahan entalpinya bisa dihitung di sini dengan mudah ya. Jumlah bagian merah, ini jumlahnya berapa semuanya. Kemudian dikurangi jumlah bagian biru, berapa aja. Nah, nanti dia ketemu berapa kilojoule per mol. Nah, itulah cara menghitung perubahan entalpi dari entalpi bentukan standar atau delta HF ya. Nah, di sini kita bisa mempelajari ya bagaimana cara menentukan perubahan entalpi berdasarkan data kalorimetri dan entalpi pembentukan standar atau perubahan entalpi pembentukan standar. Jadi di sini kita bisa, dari lembar kegiatan ini kita bisa melatih kemampuan kita dan bisa lebih memahami bagaimana itu perubahan entalpi dari data-data kalorimetri dan delta HF-nya. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga anak-anak bisa memahami penjelasannya dan bisa digunakan sebagai referensi untuk latihan kalian. Semoga berjaya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.